Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdurrahman Jamal Daulay dengan NIM 114210066 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021 dari mata kuliah Ilmu Tanah kelas B akan mempresentasikan PPT saya, topik saya yang bertemakan Natural Self Purification of Inorganic Minerals. Purification protein sangat penting untuk berbagai proses imabolisasi karena situs aktif pembawa padat mungkin ditempati oleh kontamina tersebut. Mineralisasi biomimetik yang efisien dari CaHPO4 dan hybrid Hirangea berbasis HACE, yaitu CaHPO4 HACE-HH dengan daya guna ulang yang baik, stabilitas penyimpanan yang sangat baik, dan 254,3% peningkatan hasil levan relatif dibuat dengan metode mineralisasi biomimetik. Selain itu, CaHPO4 HACE-HH menunjukkan aktivitas operasi yang luar biasa saat mengkatalisasi sukrosa dalam larutan dan tingkat konversi sukrosa hingga 75% dalam kasusnya. Lalu mekanisme mineralisasi biomimetik dianalisis untuk menunjukkan bahwa protein HACE dapat berfungsi sebagai pengikat untuk merakit nanoflakes selama mineralisasi biomimetik. CHPO4 HACE-HH dapat diterapkan untuk produksi polisakarida prebiotik tipe 11 yang efisien, dan pendekatan ini harus sangat berharga untuk pemurnian non-kromatografi dan persiapan yang mudah dari berbagai enzim yang dienkapsulasi untuk katalisis yang lebih efisien. Lalu, dengan meningkatnya krisis air dan undang-undang nasional dan daerah, metode pemurnian air atau purification yang baru mengumpulkan banyak daya tarik. Bahan yang berbeda seperti karbon aktif, limbah pertanian, tanah liat, bahan berbasis karbon, dan zeolit telah digunakan dalam aplikasi pemurnian air yang berbeda. Namun, penggunaannya masih terbatas karena biaya tinggi dan kinerja yang rendah. Lalu, flokulasi adalah teknik pemurnian atau purification lain yang sangat efektif yang melibatkan pemisahan pada cair suspensi koloid dari air minum yang dapat diminum. Dalam aplikasi pengolahan air limbah seperti adsorpsi, fotokatalisis, dan flokulasi, hidrogel berbasis fusi alami telah menunjukkan hasil yang menjanjikan untuk menghilangkan berbagai polutan organik atau anorganik. Upaya terbaru telah mengidentifikasi potensi besar untuk hidrogel berbasis gusi alami dalam aplikasi pemurnian atau purification air yang berbeda. Komposit hidrogel berbagai gom alam dengan nanofiller lain menunjukkan sifat profil dan kinerja absorpsi yang lebih baik. Lalu hidrogel berbasis gema alami juga merupakan kandidat yang sangat menjanjikan untuk digunakan sebagai evaporator surya dalam desalinasi air laut. Evaporator surya berbasis hidrogel ini memecahkan masalah kristalisasi garam karena adanya saluran kapiler interkoneksi celah internal dan tumbuhan molekul dalam struktur berpori hidrogel. Mereka memastikan pasokan air laut yang digerakkan sendiri secara terus-menerus dan menghindari kristalisasi garam dan akumulasi pada antarmuka evaporator. Evaporator berbasis hidrogel yang saat ini digunakan relatif lebih kecil, yang tidak dapat digunakan pada instalasi desalinasi yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan evaporator hidrogel yang mampu menghasilkan air dalam skala industri. Berdasar kemajuan sebelumnya di bidang teknik pengupasan elektrokimia, eh, ini dapat dikembangkan metode baru, yaitu flow through anodic stripping chronopotentiometry atau SCP untuk secara sederhananya cepat dan sekaligus mengukur secara AS anorganik individu, yaitu AS3 dan AS5 bersamaan dengan minum sampel air mineral tetapi tanpa pretreatment kimia offline tambahan dan umum diterapkan pada larutan sampel yang bertujuan untuk mengurangi AS5 menjadi AS3. Lalu metode sederhana dan murah untuk spesiasi kimia anorganik seperti dalam air minum mineral alami dengan menggunakan kronopotensiometri pengupasan anodik atau SCP dalam sel aliran melalui elektronik kimia dengan kawat AU sebagai elektroda kerja dijelaskan dalam karya ini.
Metode yang disajikan adalah alternatif yang menarik untuk prosedur yang melelahkan dan memakan waktu yang membutuhkan pemisahan awal berbagai bentuk AS sebelum pendeteksiannya itu dengan metode pengupasan aliran melalui dan non-aliran lainnya. Batas deteksi yang ditemukan adalah 0,42 mg, 1 untuk AS3 dan 0,55 mg, R1 untuk AS5. Sebenarnya pada potensial deposisi masing-masing 350 mV dan 1600 mV. Kekuatan metode ini seperti nilai eksperimen speaking and recovery untuk anisami tertentu dan pembunyian yang ditemukan berkisar dari 99% hingga 105% untuk S3 dan dari 104% hingga 106% untuk S5. Masing-masing bersifat tentatif kuantitatif dalam jurnal yang mengutip kasus ini. Metode yang diusulkan ini berhasil diterapkan untuk analisis spesies AS anorganik dalam sampel air dengan kandungan CO yang tinggi. Referensi yang saya gunakan adalah ini. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.